itulah. Tapi yang pasti menurut saya semua pendukung atau semua santrinya Ustadz Abdul Somad atau semua yang hormat pada Ustadz Abdul Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura karena pemerintahan Singapura jelas-jelas mempermalukan Ustadz Abdul Somad. Dan pemerintahan Singapura memberikan bahan kepada buzzer-buzzer haram jadah untuk mengolok-olok Ustadz Abdul Somad. Oke? Ya, kita tidak akan pergi ke Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini sebenarnya dari kemarin sih, semenjak waktu saya di Bromo itu ada berita Ustadz Abdul Somad katanya dideportasi atau dipulangkan, bahasanya macam-macam lah. Ada bahasa deportasi, ada bahasa dipulangkan. Yang jelas sebenarnya peristiwa ini absurd ya, menurut saya absurd peristiwa ini. Apa hubungannya, benar seperti kata Fadlizon, apa hubungannya Ustadz Abdul Somad dan Singapura gitu ya? Kenapa Singapura pemerintahnya melarang Ustadz Abdul Somad untuk datang ke Singapura, sementara kita tahu Singapura adalah tempatnya para koruptor menyembunyikan duitnya, naruh duitnya. Bahkan mungkin banyak koruptor Indonesia yang dalam tanda kutip belum ketemu, itu mungkin juga di Singapura. Jadi lebih enak jadi koruptor daripada jadi ustadz seperti Abdul Somad yang tidak bisa masuk ke Singapura. Anyway, jangan kemana-mana, ikuti terus. Jadi peristiwa ini menurut saya adalah sebuah peristiwa yang bisa dijadikan bahan oleh para buzzer haram ya. Karena buzzer itu haram, gitu. Buzzer RP terutama. Jadi untuk yang belum tahu apa bedanya buzzer dengan yang bukan buzzer itu dibiayai oleh rezim ya. Buzzer itu dibiayai oleh penguasa. Jadi kalau tidak dibiayai oleh penguasa dia bukan buzzer. Jadi kepada siapa saja yang mereka mengaku pernah dibiayai oleh buzzer itu haram menurut MUI. Jadi peristiwa Ustadz Abdul Somad dilarang masuk atau dideportasi oleh pemerintahan Singapura itu adalah sebuah bahan untuk buzzer ini mengolok-ngolok gitu. Karena buzzer ini kan memang senang mengolok-ngolok. Jadi mereka senang mengolok-ngolok ulama yang lurus, ulama-ulama tegak lurus, ulama-ulama yang tidak mendompleng kepada penguasa. Buzzer ini panas kalau ada ulama yang tidak mendompleng pada penguasa. Kalau jika ada ulama atau habaib yang tidak sejalan atau tidak selalu mendukung program pemerintahan, buzzer ini panas gitu. Hatinya panas. Dia nggak suka kalau ada ulama yang tidak sejalan dengan umarok, dia tuh panas gitu. Jadi memang tugasnya adalah mengolok-olok ulama. Jadi siapapun pejabat di negara ini yang mengirimkan pesan kepada pemerintahan Singapura untuk menolak Ustadz Abdul Somad,
untuk mendeportasi Ustadz Abdul Somad yang memulangkan ke Indonesia itu adalah pejabat-pejabat yang pastinya Islamophobia udah pasti, dan pastinya pejabat ini, kalaupun bukan pejabat kan nggak mungkin memberikan surat resmi kepada pemerintahan Singapura untuk menolak mendeportasi Ustadz Abdul Somad, ulama yang menurut saya paling terkenal sekarang gitu di Indonesia. Jadi ya itu tadi, ulama paling terkenal di Indonesia ditolak. Nah, itu menjadi bahan olok-olokan kepada buzzer-buzzer dan anak-anak buzzer-buzzer itu untuk menertawai, untuk membuli Ustadz Abdul Somad. Jadi ya itu tadi, menurut saya peristiwa ini hanya itu aja gitu, hanya untuk memberikan kesenangan sesaat kepada buzzer-buzzer haram jadah supaya mereka bahagia. Terus habis itu gimana? Kita ikuti lagi terus Video Legend di channel ini. Dan juga ini pasti ada hubungannya ya, ada erat hubungannya dengan beberapa ulama yang kami duga itu memang punya rasa iri dengki dan hasad kepada Ustadz Abdul Somad. Jadi Ustadz Abdul Somad ini karena masih muda dan terkenalnya begitu cepat sehingga banyak membuat iri dengki ulama-ulama yang mungkin memang punya sifat dengki ya. Gak kuat ngelihat ulama Ustadz Abdul Somad itu begitu terkenalnya gitu. Jadi sehingga kami juga kuat ada ulama-ulama yang memberikan input kepada pejabat-pejabat yang memang punya basic Islamophobia, sehingga ketemulah gitu antara ulama yang iri dengki dengan Ustadz Abdul Somad dan pejabat-pejabat yang memang Islamophobia gitu ya, sehingga gayung bersambut. Nah, kita bisa lihat nanti siapakah ulama-ulama yang iri dengki kepada Ustadz Abdul Somad? Ya tentunya ulama-ulama yang diam saja ketika Ustadz Abdul Somad dideportasi. Ketika Ustadz Abdul Somad dipermalukan oleh pemerintahan Singapura. Dia diam saja. Itu patut dicurigai adalah ulama-ulama yang iri dengki kepada kebesaran ulama Ustadz Abdul Somad. Kira-kira begitu. Teman-teman, jangan lupa sebelum nonton tayangan ini, klik like dulu, lalu subscribe, lalu share. Teman-teman, mulai beberapa hari ini sudah ada channel baru Ahmad Dhani yang berjudul, channelnya namanya Ahmad Dhani Dalam Berita. Ahmad Dhani Dalam Berita diasuh oleh Kak Mulus. Wah, ini Kak Mulus. Jangan lupa ya, subscribe, komen, share, dan apa lagi? Likes ya. Ahmad Dhani Dalam Berita. Untuk para teman-teman yang belum tahu apa itu Islamophobia, Islamophobia itu sebenarnya menurut saya adalah kalimat yang kurang tepat menurut saya. Sebenarnya fobia itu tidaklah tepat menurut saya pribadi. Tapi itu sudah terlanjur menjadi bahasa dan menjadi diksi internasional ya. Ada yang namanya Islamophobia.
Ketakutan-ketakutan, fobia itu ketakutan. Ketakutan-ketakutan kepada Islam. Biarlah itu sudah menjadi diksi internasional ya, tapi menurut saya itu kurang tepat diksinya. Jadi ada ketakutan-ketakutan terhadap Islam, dan bahkan itu sebenarnya kan dibuat oleh ya kekuatan global ya. Saya tidak sebut itu pemerintahan Amerika, tapi kekuatan global yang mendrive itu dimulai sejak 9/11. Lalu disebutlah tersangkanya ya. Nah, itu menjadi modus operandi baru ya. Jadi gedung ada peristiwa teror, ada korban, lalu yang dituduh adalah teroris, which is orang Islam. Nah, itu awal mula dari Islamophobia, sehingga semua orang takut kepada Islam. Ya, termasuk saya waktu itu tahun 2001 juga termasuk, wah kok Islam begini ya, ya itu dulu lah gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, seiring dengan manusia menjadi cerdas, kecuali beberapa manusia yang tidak menjadi cerdas, mereka tetap berpendapat bahwa itu adalah pelakunya adalah teroris, padahal ya mereka sendiri yang ngebom, mereka sendiri yang pura-pura takut, mereka sendiri yang akhirnya mengambil keuntungan dari itu. Karena dengan adanya yang namanya kontra intelijen yang namanya ya, mereka sendiri yang ngebom, mereka sendiri yang bales, mereka sendiri yang mendapat keuntungan dari invasi Irak, invasi Afghanistan, pokoknya intinya ada yang untung lah, ada yang mendapat keuntungan dari itu. Itu yang disebut Islamophobia waktu itu. Jadi Islamophobia ternyata menguntungkan berbagai ada satu pihak yang diuntungkan daripada adanya dengan Islamophobia itu. Tapi saya kurang setuju dengan diksi Islamophobia, karena sebenarnya ini bukan Islamophobia, ini business as usual gitu ya, ini business as usual. Teror diciptakan, di sisi lain ada yang mendapatkan keuntungan. Jadi menurut saya dalam kasus Ustadz Abdul Somad ini ya bisa menjadi sebuah snowball ya. Ya, kita bisa patut mencurigai ada desain besar mungkin dengan dimulai dari Ustadz Abdul Somad ini dicap teroris ya. Kemungkinan nanti ada peristiwa-peristiwa teror lah, nanti ada hubungannya lah, kira-kira begitulah. Tapi yang pasti menurut saya semua pendukung atau semua santrinya Ustadz Abdul Somad atau semua yang hormat, semua yang tawaduk kepada Ustadz Abdul Somad, saya rasa kita wajib untuk tidak datang ke Singapura. Karena pemerintahan Singapura jelas-jelas mempermalukan Ustadz Abdul Somad. Dan pemerintahan Singapura memberikan bahan kepada basar-basar haram jadah untuk mengolok-ngolok Ustadz Abdul Somad. Oke? Ya, kita tidak akan pergi ke Singapura. Bye-bye.